Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di semester 3. Pada kesempatan ini Ibu diberi amanah untuk memegang mata kuliah statistika. Mata kuliah statistika ini adalah mata kuliah KBK di mana kalian harus mempersiapkan presentasi ya. Presentasi untuk nilai UASnya. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ailah Warnilah ya. Kebetulan mungkin jarang ketemu secara langsung, kita ketemu lewat virtual saja. Nama Ibu Ailah Warnilah. Kebetulan di semester ini Ibu diberi tugas memegang mata kuliah statistika untuk kelas B dan kelas D. Mata kuliah statistika ini adalah mata kuliah KBK. Di mana nanti pada saat setelah UTS kalian harus mempresentasikan. Jadi setiap kalian harus membuat kelompok untuk mempresentasikan makalahnya, gitu sesuai dengan objek atau pokok bahasan yang dibahas. Nanti pokok bahasannya kita akan pilih secara acak. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tentang materi-materi pokok atau pembelajaran apa aja yang akan kita bahas untuk mata kuliah statistika. Untuk semester sekarang, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai di pertemuan pertama ada statistika dan penyajian data. Kemudian notasi sigma, distribusi frekuensi, ukuran gejala pusat data tidak dikelompokkan. Kemudian ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Kemudian di pertemuan keempat, kemiringan distribusi data, keruncingan distribusi data, dan angka indeks. Pertemuan kelima, regresi dan korelasi sederhana. Pertemuan keenam, analisa data berkala. Pertemuan 7, kuis. Pertemuan ke-8, kita UTS. Kemudian di pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 15, kita akan melakukan presentasi setiap kelompok. Setiap kelompok wajib melakukan presentasi karena sebagai pengganti nilai ujian akhir semester. Kalau misalkan tidak presentasi berarti nilai UASnya 0 ya. Pertemuan rencana pembelajaran pertemuan pertama sampai 6 disampaikan dengan metode ceramah ya, metode diskusi, kemudian ada latihan soal. Nanti kalau misalkan seandainya ada pertanyaan untuk setiap pertemuan, kalian bisa boleh japri lewat WA ya, atau misalkan kita lakukan diskusi lewat LMS, Learning Management System. Kemudian pada pertemuan 9 sampai 10 kita lakukan presentasi per kelompok. Untuk setiap kelompok untuk mempresentasikan minimal 2 kelompok yang maju dan semua harus siap gitu kan. Kalau misalkan ibu tunjuk, ibu pilih, berarti kalian harus sudah siap. Untuk pengerjaannya boleh dikerjakan dari sekarang juga supaya nanti pada saat kita melakukan presentasi kalian udah siap gitu. Jadi tidak mengandalkan seseorang gitu kan jadi kalian harus bekerja sama gitu kan supaya hasilnya bagus. Adapun beberapa sumber referensi yang Ibu gunakan yaitu yang pertama tanpa nama ya tahun 2009 tentang SPSS. Ini kebetulan untuk praktek SPSS-nya Ibu tidak menjelaskan secara langsung, nanti Ibu akan memberikan tutorialnya. Kemudian dari buku Kusnadi Mutiara Erna 2004, statistika berbasis komputer untuk orang-orang non-statistik. Kemudian Nazir, kemudian Ibu Dwiana, kemudian Supranto, kemudian Santoso Singgih. Itu sumber referensi, siapa tahu nanti kalian bisa menambah referensi materi kuliah untuk statistika. Pembentukan kelompok, nah untuk kelompok kita bagi-bagi aja ya. Silakan untuk kelompoknya Ibu tunjuk aja. Silakan kalian menentukan kelompoknya, nanti kalian setorkan kepada Ibu siapa aja nama-namanya itu. Satu kelompok Ibu pilih 3 aja. 3 orang aja untuk satu kelompok gitu. Kenapa 3? Mau 3, mau 6, pasti yang mengerjakannya 1 atau 2. Supaya lebih kecil jumlah pesertanya, berarti kalian semakin aktif untuk untuk mengerjakan
tugas presentasinya, begitu, supaya kalian lebih aktif lagi ya. Kemudian untuk penilaiannya, nah ini ada nilai tugas bobotnya 25%. Tugas pertama LTM pertemuan 1 dan 2. Kemudian tugas kedua LTM pertemuan 3 dan 4. Kemudian tugas ketiga LTM pertemuan 5 dan 6. Kemudian ada kuis tugas mandiri nilainya 25. Nilai UAS bobotnya 30%. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengikuti presentasi, bobotnya hilang 30%. Kalau misalkan kehadirannya masuk, kemudian tugasnya masuk, kemudian UTS-nya 100%, kalian tanpa UAS pun sebenarnya mendapatkan poin 70. Tapi kan kita jangan berpikir mudah-mudahan gitu kalau nilainya 100, tapi kan jarang ya kalau misalkan nilai maksimalnya sampai dengan 100. Makanya diusahakan dari sekarang nilai UAS-nya dipersiapkan karena bobotnya lumayan gitu kan. Kemudian kriteria penilaian pada saat presentasi. Pada saat presentasi nanti presentasi bobotnya 25%, kemudian penguasaan materi 50%, kemudian makalahnya 25%. Presentasi 25% terdiri dari penampilan, kerapihan, dan disiplin. Kemudian sistematika penyajian presentasi. Kemudian penguasaan materi 50%, kemudian makalah. Ikut andil yang menyusun makalahnya bagus atau tidak, sumber referensinya ada atau tidak gitu kan, materinya sesuai dengan topiknya atau tidak, sistematika penulisan bagaimana cara penyusunannya gitu, pengetikannya sesuai atau tidak, rapi atau tidak gitu, atau hanya sekedar copy paste isinya berantakan, nah, hilang poinnya 25%. Itu untuk bobot presentasi. Kemudian untuk topiknya, di sini ada beberapa topik ya, nanti Ibu akan pilih secara acak. Nanti dipilih secara acak, nanti siapa yang untung, ada yang paling mudah gitu kan, semuanya juga mudah ya, yang penting mau belajar gitu kan. Nanti topik-topiknya ada distribusi frekuensi dan jenis grafik, ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, ukuran gejala pusat data dikelompokkan, ukuran penyebaran data atau simpangan rata-rata standar deviasi, jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. Kemudian topik yang kelima, ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Topik yang keenam, angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Topik yang ketujuh, regresi dan korelasi. 8, analisa data berkala dengan metode semi-average. Kemudian topik ke-9, analisa data berkala dengan metode moving average. Topik ke-10, analisa data berkala dengan metode least square. Gitu. Nah, diusahakan nanti kalian menganalisanya wajib menggunakan Microsoft Excel atau SPSS itu untuk melakukan pengujiannya. Baiklah, lanjut ke materi pertama, yaitu materi pertama tentang statistika. Materi statistika dan penyajian data. Ya. Pengertian statistika. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data secara pengambilan kesimpulan. Ya, Ibu ulangi lagi, statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkas berbentuk angka kuantitatif. Sebagai suatu bidang studi, statistika memiliki dua bagian utama, yaitu statistika deskriptif, yaitu ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kemudian yang kedua, statistika inferensi atau statistika induktif, adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian sampel dari populasi tersebut. Kegunaan statistika di dalam bidang ekonomi yaitu di bidang produksi, misalkan berapa jumlah produksi setiap hari gitu kan, berapa banyak produksi barang yang kita hasilkan, atau dalam bidang akuntansi, dari sebuah perusahaan berapa banyak rugi laba dalam perusahaan, pendapatan dalam perusahaan, keuntungan dari sebuah perusahaan, atau bidang pemasaran. Misalkan dalam kita melakukan penjualan, perharinya kita melakukan kenaikan atau penurunan, gitu kan? Kita hitung dengan menggunakan statistika.
Pengetahuan tentang statistika membantu untuk yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel, yang kedua membuat keputusan lebih baik, yang ketiga mengatasi perubahan-perubahan, yang keempat membuat rencana dan ramalan, yang kelima masih banyak lagi manfaat-manfaat dari statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan statistika, yang pertama mengidentifikasi persoalan, yang kedua pengumpulan fakta-fakta yang ada, yang ketiga pengumpulan data hasil yang baru, yang keempat klasifikasi data, yang keenam penyajian data, yang keenam analisa data. Populasi, sampel, dan data. Populasi adalah seluruh elemen yang akan kita teliti. Sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi. Contohnya, kalau kita ingin menghitung nilai dari penilaian data dari seluruh mahasiswa, gitu kan? Itu adalah populasi. Kita ingin mengambil data untuk penilaian mata kuliah statistika untuk mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, itu adalah populasi. Kemudian sampel, berarti kita misalkan mengambil contoh kelas apa yang perlu kita ambil. Misalkan nih, kita ngambil hanya kelas 3B aja atau kelas 3D aja, itu adalah sampel. Data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jenis-jenis pengambilan sampel yaitu yang pertama random sederhana atau simple random sampling. Adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Misalkan dengan cara adanya undian. Misalkan dalam sebuah bank kita cari untuk hadiah utamanya mobil, kita lakukan random sederhana simple random secara sampling. Berarti pengambilan sampelnya kita lakukan dengan acak gitu kan, dengan random sederhana. Contohnya cara pengambilan undian. Yang kedua random berstrata adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian anggota-anggota dipilih secara random, kemudian dijumlahkan, dan itu membentuk anggota sampel. Kemudian yang ketiga sistematis. Sistematis sampel adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan-urutan tertentu populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Yang keempat, luas sampel atau kelompok cluster sampling adalah pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok terpilih tersebut. Jika kelompok tersebut merupakan pembagian daerah geografis, maka cluster sampling ini disebut juga area sampling. Pembagian data dapat dibedakan menurut sifatnya. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka. Misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, gitu kan, pangkat pegawai, jabatan pegawai. Jadi kualitatif itu datanya itu tidak berbentuk angka. Kemudian kalau kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk angka. Nah, data kuantitatif terdiri dari yang pertama data kontinu, yaitu data yang disatukan. Data yang satuannya bisa dalam pecahan. Kemudian data disik adalah data yang satuannya selalu ulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Berdasarkan waktunya terdiri dari data silang dan data berkala. Data silang atau cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agamanya pada tahun 2011. Kemudian data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalkan data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun yang cenderung membesar dan mengecil. Jadi ada kesinambungan dari tahun ke tahun. Kemudian dari cara memperolehnya ada data sekunder dan ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung responden. Contohnya data pegawai negeri sipil di BKN, data registrasi mahasiswa di suatu universitas. Kalau data sekunder adalah data yang diambil dari data biner yang telah diolah untuk tujuan lain. Contohnya data perkawinan antara 17 sampai dengan 20 tahun.
di Indonesia yang diambil dari data Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Kemudian berdasarkan sumbernya ada data internal dan ada data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan dalam suatu organisasi. Contohnya dari suatu universitas ada data dosen, jumlah mahasiswa, data kelulusan. Kemudian data eksternal itu data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tersebut. Contohnya data orang tua mahasiswa untuk keperluan beasiswa. Syarat-syarat data yang baik itu benar, ada objek. Yang kedua mewakili atau wajar atau representatif. Yang ketiga dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. Yang keempat tepat waktu atau up to date. Yang kelima relevan atau data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahannya. Pengukuran dan jenis-jenis pengukuran. Variabel pengubah adalah karakter-karakter yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Contoh pada masyarakat, elemen adalah manusia, karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan yang merupakan variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel terbagi menjadi dua, ada kualitatif, jadi berdasarkan kategori. Tadi kan ada tingkat pendidikan, jenis kelamin, jabatan, ada variabel kuantitatif atau numerik, penghasilan, umur, jumlah keluarga. Untuk analisa data yang diperlukan ada macam-macam ukuran skala, ada skala nominal atau skala klasifikasi, yaitu skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Contohnya jenis kelamin, nomor urut, absen. Contoh berikut adalah contoh-contoh yang menyesuaikan pengukuran level nominal. Contohnya ya, tidak tahu, biasanya diberikan pada lembar kuesioner. Warna mobil yang memiliki warna ungu ponorogo, misalnya ada hitam, merah, putih, biru, dan lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang mengilustrasikan pengukuran level nominal. Kemudian skala ordinal, yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label yang menunjukkan tingkatan. Contohnya tingkatan pendidikan. Nah, contoh berikut merupakan contoh level pengukuran level ordinal, nilai akhir pada KHS. Di situ kan didapatkan nilainya E, D, C, B, A. Kan. Nilai tersebut dapat diurutkan, misalkan dari A lebih baik dari B, atau berapa besar selisihnya antara A dan B. Begitu ya, itu untuk skala ordinal. Berikutnya untuk skala interval, yaitu pemberian angka kepada set yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain yaitu jarak yang sama. Contohnya data nilai, data berat badan. Nah, contoh berikut adalah data level interval, yaitu contohnya temperatur. Kemudian skala rasio. Skala rasio yaitu suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya suhu badan. Berdasarkan penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan data tersebut secara umum ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel, grafik. Kedua cara itu saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik terlebih dahulu harus dibuat tabel. Dari dua cara ini, penyajian grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat. Penyajian data dengan bentuk tabel. Ada tabel satu arah, yaitu tabel yang hanya terdiri dari jumlah karakteristik atau kategori, misalkan jumlah penjualan menurut jenisnya saja, menurut daerahnya, jumlah modal asing menurut sektor, gitu kan. Nah, ini contoh yang satu arah, misalkan jumlah target penjualan SPG tahun 2009, jenis outletnya
Hartono jumlahnya 228, Chandra 65, UFO 125, Metron 156. Contoh kedua yang satu arah, contohnya jumlah pengangguran 5 kota terbesar pada tahun 2002. Kota Bogor jumlahnya 1.570, Sukabumi 5.000, Bandung 4.500, dan seterusnya. Berikutnya tabel dua arah. Tabel dua arah yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalkan jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Jadi karakteristiknya lebih dari dua karakteristik, minimal dua, atau karakteristiknya terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Contoh yang kedua, jumlah penanaman modal asing menurut sektor. Kemudian contoh yang ketiga, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Contoh dalam tabel 3 ini presentasi rumah tangga yang memiliki telepon dan yang mempunyai telepon seluler menurut 5 provinsi di tahun 2010. Nah, ini kan ada dua informasi yang didapatkan. Untuk Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai telepon 27,23, yang mempunyai telepon seluler 93,04. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat 11,64, telepon selulernya 72,45, dan seterusnya. Kemudian tabel 3 arah. Tabel 3 arah menunjukkan 3 karakteristik atau kategori data. Misalnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Yang kedua, jumlah produksi menurut jam kerja atau shift, jenis mesin, dan kualitas barang. Contohnya, jenis investasi jasa di Amerika, di wilayah desanya 3, di wilayah kotanya 4. Untuk Inggris di wilayah desanya 5, di wilayah kotanya 3. Untuk Jerman di wilayah desanya kota, di wilayah Jerman di wilayah desanya 2, di wilayah kotanya 4. Demikian selanjutnya. Nah, begitu. Demikian untuk pertemuan pertama hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Untuk latihannya nanti Ibu share kembali di Google Classroom. Atau silakan kalian bisa lihat untuk latihan pertamanya di video pertemuan ini. Ya. Demikian untuk materi pertemuan pertama. Ibu akhiri aja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan materinya bermanfaat dan bisa dipahami. Kita akhiri aja dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi yang saya berikan, khususnya mata kuliah statistik, umumnya mata kuliah semuanya yang dosen-dosen diberikan. Jangan patah semangat ya, tetap belajar, tetap optimis. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita doakan gitu ya. Kita akhiri aja dengan bacaan hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.